sosok yang bakalan hadir atau muncul ya di bulan Mei ini teman-teman ya, buat kalian semua ya, dimana kalian mungkin bisa bersiap-siap gitu kan ketemu sama mereka. Nah kita baca yuk teman-teman buat kalian semua di readingan kali ini teman-teman, buat kalian semua teman-teman Aries ya, general, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia ya, dengan vibes yang positif pula pastinya seperti itu. Oke, right, 5 sosok ya teman-teman Aries. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Buat kalian semua yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com ya. Term and condition berlaku, konsultasinya berbayar teman-teman ya. Dan juga buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, audio terapi teman-teman. Buat kalian semua yang mau menerapi diri dan masih bingung caranya kayak gimana, langsung aja langsung menuju ke channel tersebut, klik playlist, lihat sendiri, pilih sendiri, dengerin ya di waktu-waktu yang memang disarankan ya, seperti itu. Oke, Aries ya, Aries, siapa sih sosok yang bakalan muncul di bulan Mei ini ya buat kalian? Kita lihat ya. Yang pertama ya, fokus ya teman-teman ya, fokus ya, fokus, yes. Oke. Yang pertama hadir ya, zodiaknya adalah Aquarius ya, Aquarius. Terus kalau dilihat dari sionya ya, itu adalah sio macan ya, Aquarius atau sio macan ya. Lalu ini ciri-cirinya dia kayak gimana sih orangnya ya? Ciri-cirinya dia, orangnya tuh kalau kita bilang sempurna ya, sempurna teman-teman ya, jadi banyak yang suka gitu ya. Terus habis itu juga asik ya, extrovert, orangnya extrovert, tapi sebenarnya orang tuh nggak pada tahu aja kalau dia tuh gampang down sebenarnya, orangnya kayak begitu ya. Lalu juga orang yang punya visi dan misi yang bagus dalam hidup ya, dan apa sih, kayak orangnya tuh kayak nerimoan gitu loh ya, jadi kayak gampang menerima sesuatu hal ya, bisa menerima situasi dan kondisi ya, gampang kecil hati juga gitu ya, kebablasan ini ya nerimoannya seperti itu teman-teman. Terus kalau dibilang ini sosok yang menarik banget ya, orang yang cukup romantis, cukup bucin juga iya ya teman-teman ya, cukup lah ya seperti itu. Lalu kalau dilihat juga kurang lebih orangnya tuh bisa yang namanya apa ya, memanage waktu dengan baik ya. Artinya di saat dia diharapkan menjadi seseorang yang begini, dia akan begini, di saat dia begitu ya dia akan begitu gitu. Visinya bagus ya, cukup bebas orangnya, tegas juga, berani ya, gampang bergaul, ekstrovert ya. Walaupun dia itu kalau misalkan dilihat kaku ya, kaku. Ini harapannya banyak orang ya, bisa jadi dia tulang punggung satu keluarga juga bisa ya teman-teman, kayak gitu. Lalu juga finansialnya ya oke lah ya, kayak gitu. Kalau dibilang apakah orang ini ya, orang ini bakalan hadirnya itu memberikan dampak yang positif apa enggak ya buat kamu? Positif sih teman-teman ya, kalau misalkan dilihat di sini hal atau dampaknya positif buat kamu. Jadi ya it's okay, nggak masalah ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ya bisa jadi seperti itu. Ini adalah orang yang pertama ya, sosok yang pertama. Ini bakalan muncul ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke sosok yang kedua ya. Kita lihat sosok yang kedua seperti apa. Sosok yang kedua kita lihat ya. Sosok yang kedua ada attachment teman-teman ya, ada attachment. That mean
sionya bisa jadi sio kerbau ya zodiaknya, atau zodiaknya Capricorn ya, seperti itu. Orangnya kayak gimana sih gitu kan? Berani, ini orang yang cukup berani, kalau dibilang nekat-nekat gitu kan ya. Pekerja keras ya teman-teman ya. Orang yang kalau udah punya maunya tuh wih ya beneran dikejar ya sampai dia harus dapat ya, seperti ini pinter ngegoda nih ya, agak-agak sedikit perayu ulung gitu ya, berani, nekat, orangnya cukup tegas ya, seperti ini. Pekerja keras, tapi kalau udah sayang sama orang itu kayak ya kalau udah terjebak di satu orang benar-benar jatuh banget nih dia ya. Tulus kalau ngebantu orang teman-teman ya, tapi ya itu dia ya, tulusnya itu ada indikasinya gitu, tapi aslinya ini orang baik ya, hanya kadang-kadang begitulah ya. Lingkungannya dia itu cukup menekan dia menjadi seseorang yang pada akhirnya jadi melakukan hal-hal yang enggak gitu loh teman-teman ya, karena memang tuntutan dari lingkungan sebegitunya luar biasa ya. Bisa diajak seneng-seneng nih ya, sosok yang bisa diajak seneng-seneng, bisa diajak happy ya, kayak gitu. Kita lihat nih bawa apa gitu kan ya, bawa hal-hal baik nggak sih ya? Kurang baik sih teman-teman ya, kurang baik ya. Hal-hal yang berkaitan dengan emosi dan perasaan, hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang disembunyikan ya, bisa jadi hubungan yang disembunyikan bisa ya, perasaan-perasaan yang disembunyikan juga bisa, beban juga bisa, keuangan pun juga bisa ya. Jadi ini yang kedua yang bakalan hadir teman-teman ya. Lalu yang ketiga kita lihat ya. Yang ketiga sosok yang bakalan hadir kita lihat ya. Oke, ada Cancer teman-teman ya. Cancer ini sionya bisa jadi sio kambing ya, sio kambing. Terus ciri-cirinya ini orangnya introvert, perasa ya, baperan. Terus habis gitu juga agak gampang kepikiran ya, apalagi kalau misalkan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga ya, seperti itu. Ini orang yang gampang banget crash dengan lingkungan teman-teman ya. Ini bener-bener apa ya, tipikal orang yang silent treatmentnya sangat mengerikan ya. Orang silent treatment itu orang yang kurang baik ya teman-teman ya. Karena apa? Karena dengan begitu itu dia menciptakan satu kondisi yang tidak kondusif dan pada akhirnya menciptakan satu perpecahan yang sangat luar biasa ya. Artinya silent treatment ini kalau dilakukan dalam jangka waktu yang pas ya, artinya ya oke lah sejam 2 jam gitu, it's fine ya, setelah itu masalahnya diselesaikan. Tapi kalau sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya, ini sesuatu hal yang kurang baik ya, seperti itu. Lalu tipikal orang yang berani ya, berani tapi introvert ya, pelindung keluarga ya. Kalau dia udah sayang banget sama orang ya, cinta banget sama keluarga, ya dilindunginya sangat luar biasa. Pelindung ya, guardian yang oke lah gitu. Petualang, aktif, suka traveling, iya ya, dengan caranya sendiri ya. Bahagianya itu caranya sendiri teman-teman. Nah ini orangnya agak-agak sedikit kurang bisa fokus kalau misalkan hal-hal berkaitan dengan keluarga ya. Lalu ada reality. Datangnya dia ya teman-teman, datangnya dia ini bawa hal-hal baik nggak sih ya? Ada Saturnus di sini, kurang baik teman-teman ya, kurang baik ya. Karena ya itu dia tadi ya, ini entah kenapa kalau misalkan dia datang tuh kayak suasananya jadi mencekam gitu ya, jadi lain gitu. Pernah nggak sih kamu ketemu sama orang ya yang kalau datang itu suasananya jadi beda? Ada yang bawa kegembiraan gitu kan, jadi seketika rame gitu. Ada yang tiba-tiba dia datang tuh kayak diem tegang gitu. Nah inilah orang yang kayak begini ya. Oke, ini yang ketiga ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke sosok yang kelima yang bakalan hadir ya. Siapa? Kita lihat. Oke, Pisces. Kalau dilihat Pisces ini kemungkinan sionya adalah sio kelinci ya teman-teman ya, Pisces atau sio kelinci. Ciri-cirinya kayak gimana orangnya? Kalau kamu bicara hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, di orang suka banget gitu kan ya, suka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Intuisinya cukup lumayan teman-teman ya, intuisinya cukup lumayan. Cuman memang ini tipikal orang yang bakalan nyalain kamu kalau kamu berbuat salah ya. Kayak
orang yang sangat sibuk membenahi hal-hal yang di luar dirinya dia gitu kan ya, membenahi ya, pokoknya ngasih tahu yang kayak gitu-gitulah teman-teman ya, seperti itu. Orang yang cukup komitmen sih kalau misalkan dia udah sayang sama orang ya, punya intuisi juga lumayan ya, ketertarikan dengan hal-hal spiritualis juga lumayan. Introvert orangnya ya tertutup teman-teman, tertutup. Oke, ini sepertinya jauh ya, berjarak ya sama kamu teman-teman ya, bisa jadi luar kota atau luar negara, yang jelas ada jarak lah ya, seperti itu. Lalu wow, kedatangannya bawa hal-hal kayak gimana, kurang baik ya, hal-hal berkaitan dengan rahasia, hal yang berkaitan dengan silaturahmi ya, hal seperti itu teman-teman ya. Oke, ini yang keempat ya teman-teman yang hadir. Sekarang kita akan menuju ke yang kelima. Kita bakal lihat siapakah sosok yang kelima yang bakalan hadir di bulan ini buat kamu. Oke, ada Gemini ya teman-teman ya, Gemini. Oke. Gemini ini atau sionya sio kuda ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ciri-cirinya seperti apa, bisa jadi ini adalah orang yang berkomitmen dengan kamu ya. Komitmen bukan berarti harus sesuatu hal yang romantis ya, komitmen kerjaan juga bisa ya. Udah janji mau ketemu hari bulan ini juga bisa gitu kan ya, bulan Mei ini ya, seperti itu. Jadi kayak begini ya, orangnya ceria ya. Orangnya ceria tapi moody ya teman-teman ya, ceria tapi moody, terus rasa ingin tahunya cukup besar gitu kan, agak kepoan dikit nih teman-teman ya. Kalau dibilang mandiri ya, tapi cukup bisa bergaul ya, mudah berkomunikasi. Kalau dibilang setia kawan ini ya, setia kawan, cuman ini gampang tergoda ya, gampang tergoda. Finansial oke, di atas rata-rata ya teman-teman ya. Karir juga oke. Moody, orangnya gampang kebawa suasana ya, cukup pendendam juga sih teman-teman ya, cukup pendendam. Materialistis nggak sih ya, sepertinya begitu ya teman-teman. kepoan ya. Oke, ini bawa hal baik nggak sih kedatangannya dia teman-teman ya. Oke, wah ini sepertinya kalau dibilang baik kurang ya teman-teman ya, bisa jadi ada kemarahan gitu kan ya, ada kemarahan, ada tuntutan gitu ya, seperti itu. Oke. Ini adalah cerita yang kelima ya, sosok yang hadir yang kelima teman-teman ya. Semoga orang-orang yang hadir dalam kehidupannya kamu di bulan ini ya bawa dampak yang baik, even kalau misalkan terjadi peristiwa-peristiwa yang kurang baik, end up-nya pun selesai dengan baik semuanya. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi teman-teman di next general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, pastinya dengan cerita 5 sosok yang berbeda di bulan depan ya teman-teman ya. Semoga berbeda dan jauh lebih baik ya pastinya. Oke, tetap semangat ngadepin hidup ini siapapun yang kamu temui ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.